Ini yang perlu ditegaskan. Kalau kalian mendengar ulama-ulama yang mengungkap kalimat tentang itu, harus ditakwil dari makna sebenarnya. Bal kaunu kulluhu la wujudalah illa billah. Aroda annama fil jubah bal wal kauna kullahu la wujudalahu illa billah. Ini di Yai Sumasari mencoba melatih kita ketika ada yang mengatakan mafil jubah illallah. Tidak ada yang di dalam jubah ini tidak lain kecuali adalah Allah itu sendiri. Maka yang dimaksud adalah semua yang ada, apa yang ada di dalam jubah itu, bahkan seluruh alam semesta ini tidak bisa ada kecuali dengan pertolongan, dengan kehendak, dengan ketentuan, dengan kudrah iradah Allah. Ini penakwilannya, dan kita pun harus mencoba menjelaskan seperti itu. Nah, ini juga nyambung ke tadi tentang yang di atas tadi, ibahiyun tadi, kelompok ibahiyun yang menyatakan ketika sudah pada level tertentu ora sholat ora opo-opo. Dan ini cukup populer. Cerita-cerita di kalangan kiai-kiai kita cukup populer. Salah satunya Yai As'ad Syamsul Arifin. Cerita ini cukup populer. Dikatakan ceritanya Yai As'ad itu tidak pernah sholat Jumat di rumah. Sholat Jumatnya di Makkah. Kalau kita mengambil arti apa adanya kalimat ini mustahil. Tidak mungkin terjadi. Kenapa? Pada saat Jumatan di Indonesia, Mekah sudah tidak sholat Jumat. Karena jeda waktu antara sini dan sana jam jeda waktunya. Ketika Jumatan di sini dilakukan, di sana sudah habis waktunya. Maka ini salah. Salah kalau kita memahami seperti itu. Nah, bagaimana? Ada sedikit penjelasan yang bisa mengarah ke sini. Kalian kalau pernah membaca ada teori annihilasi. Ini SMA enek gitu, tapi gak tahu eling aku. Teori annihilasi dan teori relativitas waktu. Relativitas waktu pernah dengar ya? Di alam malaikat, gini aja, di alam jin mereka tidak ada batas ruang dan waktu. Ini saya ambil contoh saja. Alam jin, ketika seseorang yang mempunyai khodam jin, yang dari laut kidul misalnya, kok ngomong tak celuk nih boloku ke laut kidul, tidak membutuhkan waktu jam-jaman. Begitu dia ngomong saya panggil, langsung datang. Kenapa? Karena di alam sana antara laut kidul dengan Nganjuk tidak ada batas. Waktu juga tidak ada batas. Saya pernah mempunyai seorang klien, pasien rupiah dari Gresik, seorang cewek. Ya WA-an dengan saya ngomong, Ustadz maaf, saya lihat di belakang rumah Ustadz agak ke barat, 50 tahun lalu, lebih dari 50 tahun yang lalu saya melihat banyak kepala, banyak darah bercecer, banyak jeritan, ada pembantaian. Di selatan rumah saya memang tempat membuang jasad-jasad pada era tahun 65, era PKI. Jadi ini kidul masjid. Memang ada 50 tahun yang lalu dia bisa melihat posisi dia di Gresik, saya di Nganjuk, menembus waktu 50 tahun yang lalu. Bisa melihat. Paham bisa ini ya? Ini di alam jin saja bisa. Di alam jin saja bisa. Artinya apa? Artinya orang-orang tertentu, apakah setiap
apakah yang bisa seperti itu hanya jin? Tidak hanya dibantu oleh jin. Meskipun kalau orangnya sholatnya gak karu-karuan, ngibadahnya gak karu-karuan, sing mesti nek ngono kuwi sing ngewangi jin. Tapi ada orang-orang tertentu yang bisa menembus batas waktu, menembus batas ruang, yang itu betul-betul fadl Allah, betul-betul anugerah Allah. Maka muncul karomahnya Sayyidina Umar ketika tengah-tengah khutbah, ada yang tengah-tengah pidato, pasukan Islam akan melewati satu jalur, kemudian Sayyidina Umar melihat itu di tengah-tengah pidato, melihat itu kemudian ngomongi, ojo liwat kono, liwat sebelah yang lain. Sayyidina Umar, dan suara Sayyidina Umar didengar oleh rombongan yang akan perang, karena kalau kelewat itu akan terjebak dia, akan dicegat, arpe dipateni, dicegat, digrebek oleh pasukan lawan. Akhirnya selamat. Padahal posisinya Sayyidina Umar tidak dengan rombongan itu, terbatas bermil-mil jauhnya. Ini menembus batas ruang dan waktu. Ini kalau dipaksakan dianalisa di otak-atik, masuknya ke teori relativitas waktu dan teori anihilasi. Ketika teori anihilasi itu munculnya uranium, munculnya nuklir dari atom dari materi benda, bagian terkecil dari benda disebut atom. Ketika disinari dengan sinar tertentu, sinar gamma, sinar ultraviolet dan sejenisnya, dengan cara tertentu, maka materi terkecil dari benda tadi akan berubah menjadi energi, berubah menjadi tenaga, yang tenaga bisa menjadi tenaga yang dahsyat. Muncul reaktor atom nuklir. Ini kan dari materi, disinari dengan sinar. Manusia materi, malaikat jin sinar, energi. Ketika disatukan bisa menjadi sebuah energi. Ya kan ini? Nah, ini teori anihilasi. Nek dipaksa diotak-atik lo ya, nyambungnya ning kene iki di teori ini. Dan kalau ada ulama-ulama seperti itu, kita cukup mentakwil saja. Jangan pernah diartikan dengan arti seperti. Oke. Sudah 3 paket wis awak wis jam 5 lebih. Kalau ada pertanyaan monggo. Ada pertanyaan? Enggak enak tak terus nih sampai habis paragraf. Ada? Enggak enak. Tak terus nih sampai habis paragraf. Waqala fi lawatihil anwar. Di kitab Lawatihil Anwar disebutkan min kamalil irfani syuhudu abdin wa rabbin. Wa kullu arifin nafa syuhudal abdi fi waqtin ma falaisa huwa bi'arif. Ini termasuk contoh yang harus ditakwil. Contoh keterangan. Ini termasuk contoh yang harus ditakwil. Contoh keterangan yang harus ditakwil dari arti sebenarnya. Di antara kesempurnaan kemakrifatan seseorang, yaitu syuhudu abdin wa rabbin. Seorang hamba bisa melihat Tuhan, Tuhan bisa melihat hamba. Syuhudu abdin wa rabbin. Wa kullu arifin nafa syuhudal abdi fi waqtin ma falaisa huwa bi arif. Setiap orang yang mengaku arif, makrifat billah, kok dia tidak meniadakan, menolak, tidak mengakui seorang hamba bisa melihat Allah di setiap waktu, maka dia tidak arif, tidak ahli makrifat. Nah, ini kalau diartikan seorang hamba bisa melihat Allah setiap saat, ini salah. Allah muncul terlihat setiap saat, diartikan terlihat oleh mata kita, ini yang salah, ya kan?
Kenapa? Karena Allah wujud karena bila makan ada tidak mempunyai tempat. Allah wujud ada, tapi wujud Allah tidak akan pernah bisa mata manusia memandangnya. Meskipun di akhirat nanti Allah bisa dilihat. Di akhirat nanti. Di alam dunia Allah tidak akan pernah bisa dilihat. Isra Mi'raj, ketika Isra Mi'raj, kalau kalian memahami bahwa Rasulullah bertemu dengan Allah depan adu arep, omong-omongan seperti kita omong-omongan salah. Sementara masyarakat kita masih memahami seperti itu. Ya kan? Maka itu harus kita jelaskan. Yang dimaksud di situ adalah secara maknawi, bukan terlihat secara hakiki, bukan terlihat secara materi. Ketemunya Rasulullah, komunikasi Allah dengan Rasulullah bukan komunikasi secara material. Sehingga deg-degan Gusti Nabi Muhammad ketemu Allah deg-degan karo Gusti Allah ning dhuwur langit itu. Di Sidratul Muntaha kan kita pahami. Kita pahami Nabi Muhammad dari Makkah ke Palestina, kemudian dari Palestina naik langit 1, langit 2, langit 3, langit 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Sementara masyarakat kita, mungkin di antara kalian pun masih meyakini bahwa Rasulullah naik ke atas. Dari bumi naik, munggah